Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis dari daerah kajian kita, yaitu Das Cikapundung. Di sini ada tata guna lahan dari Das Cikapundung itu sendiri. Yang pertama itu ada di tahun 89, tahun 2009, dan tahun 2019. Nah, di sini ada legendanya, yang mana biru itu menandakan water, merah itu menandakan urban, hijau menandakan forest, hijau muda menandakan agriculture, dan kuning menandakan rice. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari tahun ke tahun Das Cikapundung ini warna merahnya semakin pekat, yang mana menandakan bahwa sudah banyak urban atau pemukiman penduduk yang meningkat dari tahun 89 sampai 2019. Begitu juga forest dan agriculture yang semakin menurun, yang mana wilayahnya telah tergantikan oleh urban itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tata guna lahan dari forest dan urban saja. Di sini dapat dilihat untuk land use full forest dan land use full urbannya. Jadi kalau misalkan dilihat dari kedua grafik itu tidak memunculkan nilai yang signifikan, baik itu nilai yang naik maupun nilai yang turun. Jadi keduanya itu hampir sama-sama nilainya. Next. Nah, di sini ada persentase perubahan penggunaan lahan, yang mana nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, dari grafik perubahan tata guna lahan tersebut didapatkan bahwa perkebunan merupakan wilayah yang mendominasi Das Cikapundung serta mengalami kenaikan meskipun tidak mencapai 1% dari tahun 89 hingga 2019. Kemudian terjadi penurunan kawasan hutan sebesar 12,12%. Nah, wilayah urban itu mengalami peningkatan sebesar 5,44% dari 89 ke 2009 dan peningkatan 6,57% dari 2009 ke 2019. Nah, tidak terjadi perubahan yang signifikan untuk wilayah badan air dengan penurunan pada 89 sampai 2009 yaitu sebesar 0,06% dan kenaikannya pada 2019 yaitu 0,03%. Namun, kawasan pertanian itu mengalami penurunan dari 0,48%. Itu sampai tahun 2019. Nah, di sini ada hasil pengolahan data yang kita ambil dari SWOT+, kemudian kita buat grafik di Excel. Dan analisisnya ada di sini yang tadi sudah saya bacakan. Lanjut. Nah, di sini ada box plot dari ketiga tahun, yaitu dari 89, 2009, dan 2019. Dari ketiga box plot tersebut terlihat nilai flow out-nya yang hampir sama. Meskipun ketiga plot tersebut menunjukkan pola yang agak berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, namun letak puncak dan lembahnya itu berada di kisaran bulan yang sama dari ketiga tahun tersebut. Misalkan pada tahun 89 puncaknya itu terjadi di bulan Februari serta lembahnya terjadi di bulan September. Bulan Februari ini dilambangkan dengan warna oranye dan bulan September di warna abu-abu tua. Kemudian di tahun 2009 puncaknya tetap sama, yaitu ada di bulan Februari yang dilambangkan oleh warna biru muda. Kemudian lembahnya ada di bulan September juga, yang mana warnanya juga sama, yaitu abu-abu tua. Kemudian pada tahun 2019 puncaknya ini agak berbeda, yaitu dia itu ada di bulan Maret yang dilambangkan dengan warna abu-abu dan lembahnya ada di bulan Agustus yang warnanya itu coklat. Jadi jika dilihat secara sekilas flow out-nya itu tetap berada di puncak dan lembah yang hampir sama. Namun tahun 2019 memang ada sedikit perbedaan gitu. Tapi secara umum atau secara keseluruhannya itu puncak dan lembahnya itu letaknya sama. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, perkebunan
merupakan wilayah terluas dan badan air merupakan wilayah terkecil pada Das Cikapundung. Perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada kawasan hutan sebesar 12,12% atau berkurang sebesar 1.488,54 hektar. Nah, wilayah urban ini tuh mengalami peningkatannya itu juga terbesar sepanjang tahun 89 sampai 2019 sebesar 12,01%. Nah, sedangkan kalau kawasan pertanian dia itu mengalami penurunan 0,48%. Sehingga dapat disimpulkan kalau misalkan land use dari tahun 89 sampai 2019 itu mengalami perubahan. Di sini ada daftar pustaka, ada beberapa jurnal yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.